والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, sepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh para jamaah sekalian, Musalla Al-Ikhlas, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Musalla Al-Ikhlas, Hajimanipun Ketua Takmir Bapak Haji Shadiqin dan segenap para perangkat daripada takmir Musalla Al-Ikhlas, senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang serta berkah, dan semoga doa-doa kita semuanya dijabahi dan dikabulkan oleh Allah, serta Allah memberikan kepada kita kelancaran, keberkahan, kesuksesan semua urusan kita dan keluarga kita, dunia terkhusus akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak asing bagi kita semuanya tentang kelebihan dan keutamaan daripada sholat subuh secara berjamaah. Sholat subuh secara berjamaah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan seperti ibadah satu malam suntuk. Bagi orang yang ingin mengerjakan sholat malam hari sampai satu malam suntuk, ini merupakan salah satu ibadah yang agung, yang mulia. Tapi jarang orang mampu karena diperlukan tenaga, diperlukan kekuatan. Datanglah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan membawa kemudahan, dengan membawa kegampangan, dengan membawa keberkahan. Cukup subuh kita tiap hari berjamaah, khususnya di musala kita, umumnya di masjid, di musala sekitar kita. Hari ini atas kesaksian Rasulullah, malaikat raqib mencatat untuk kita bagikan seperti ibadah satu malam suntuk. Man shalla subha fi jama'atin, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa dari kalangan kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ingin mendapatkan tiap malam ibadah separuh malam 12 jam, maka kerjakanlah isya secara berjamaah. Jadi setiap isya yang kita kerjakan secara berjamaah, walaupun beberapa menit kita sholat bersama-sama di masjid atau di musola sekitar kita, malaikat raqib telah mencatat ibadah kita separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan subuhnya setelah isya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka Allah Ta'ala akan mengganjar pahala satu malam suntuk. Jadi kalau seandainya ada orang 7 hari tiap subuhnya datang, berarti 7 malam ibadah. Kalau kita bisa memanfaatkan isya berjamaah dan subuh berjamaah, mendapatkan pahala ibadah satu malam. Kalau setahun full seandainya, maka 360 hari, Masya Allah, semuanya dihitung malamnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian spesial khusus hari Jumat, ini jangan sampai ditinggalkan. Fadilah tersebut itu fadilah untuk hari-hari biasa. Hari-hari biasa selama 1 minggu itu selain hari Jumat. Kalau hari Jumat namanya hari luar biasa.
Hari biasa selain Jumat. Kalau hari Jumat ini kalau hari luar biasa. Makna luar biasa, hari-hari selain Jumat Allah Ta'ala datangkan rahmatnya itu nunggu sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir. Jadi ketika ada orang bangun di sepertiga terakhir, itu Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya fis sama'id dunya, di langit yang kita lihat. Tapi kalau hari Jumat tiba, itu mulai tenggelamnya matahari. Jadi Kamis sore masuk malam Jumat, itu rahmatnya Allah Ta'ala sudah standby. Nah, sampai fajar tiba. Jadi mulai masuk maghrib, isya, akhir malam, sepertiga terakhir malam sampai fajar, itu semuanya diselimuti dengan rahmatnya Allah. Tapi kalau selain hari Jumat, ya semuanya dapat pahala. Tapi khusus rahmat istimewa yang Allah Ta'ala turunkan di langit yang pertama ini nunggu sepertiga terakhir. Jadi satu malam dibagi menjadi 3. Malam yang terakhir itu turunnya rahmat alias waktu untuk bertahajud. Tapi kalau hari Jumat boten, mulai tenggelamnya matahari malamnya itu sampai fajar, sampai nanti masuknya sholat Jumat, sampai nanti tenggelamnya matahari. Jadi non-stop 24 jam. Ini kemuliaan daripada hari Jumat. Kemudian khusus sholat subuh secara berjamaah pada hari Jumat. Ini merupakan sholat jamaah nomor 2 setelah sholat Jumatan. Jadi sholat itu beda-beda levelnya. Yang paling tinggi sholat Jumatan. Yang nomor kali sholat subuh pada hari Jumat. Baru yang ketiga sholat asar pada hari Jumat. Baru setelahnya sholat setelahnya. Paham gak? Understand? Yes. Subuh itu Jumat itu levelnya pertama. Makanya dalam suatu hadis, hati-hati jangan meninggalkan subuh, jangan meninggalkan Jumatan. Kalau meninggalkan Jumatan 3 kali tanpa ada udzur syar'i yang diperbolehkan, Allah Ta'ala tinggalkan orang tersebut, gak diurusi sama Allah. Taba Allah ala qulubihim, Allah Ta'ala menutup hatinya. Sehingga hilang berkahnya, hilang manfaatnya, hilang daripada istilahnya namanya itu kelebihannya, hilang daripada keistimewaan. Tauba Allah Ta'ala sudah menutup. Ibadah kok nopo toh? Kok berani Jumatan ditinggalkan? Berapa kali? 3 kali tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu bepergian. Udzur syar'i itu sakit yang tidak bisa datang Jumatan. Nah, ngopi itu bukan udzur syar'i. Bukan masuk nih, Tauba Allah ala qulubihim, Allah Ta'ala menutup. Artinya apa? Bayangin, kalau ada ember ditutup, ada hujan masuk apa enggak? Bukan. Walaupun ditaruh di luar rumah, hujan terusnya kayak apa, tapi kalau embernya ditutup sampai hari kiamat gak mungkin kemasukan air. Itu ibarat seperti hati manusia. Walaupun rahmat turun, pengampunan turun, maaf dilewati dakwah, dilewatan nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena sholat Jumat merupakan sholat yang paling nomor 2 yang gimana kok subuh, tapi subuhnya hari Jumat. Nah, seperti yang tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Selain fadilah yang barusan tadi saya sampaikan, nggih menika seperti ibadah semalam suntuk, ada fadilah ganda yang tidak dimiliki secara nas pada sholat-sholat yang lain. Iya, sholat maghrib masya Allah, sholat isya semuanya masya Allah. Tapi ini nas secara jelas dari Rasulullah, orang yang subuhnya berjamaah pada hari Jumat dosanya habis. Amin Allahumma. Amin. Kata Rasulullah dalam hadis, aku berjanji, aku berani sumpah, innil ahtasib ala Allah,
Aku berani bersumpah atas nama Allah, barang siapa yang mendatangi subuhnya, mendatangi masjid atau musola pada hari Jumat, subuhnya dikerjakan secara berjamaah, maka maghfurlah orang tersebut, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Ludes. Ini harus kita yakini agar kita ini termotivasi. Jenengan keluar sanggeng musola, jenengan membawa apa? Bawa nasi bungkus, bawa dosa. Nggak membawa apa-apa. Artinya dosa, kesalahan yang mungkin tadi ada barusan beberapa menit mungkin sebelum kita sholat, masuk ke musola setelah subuh berjamaah, keluar kayaumi waladatu ummu, seperti jabang bayi. Seperti apa? Jabang bayi. Jabang bayi artinya anak yang baru keluar dari seorang ibu, itu semua jasadnya utuh, bersih, tanpa sedikit noda kemaksiatan. Makanya ulama-ulama mengatakan di antara ciri calon surga pasti anak kecil meninggal dunia. Anak kecil meninggal dunia itu namanya syahid. Syahid namanya. Sudah, nggak perlu pakai perang, nggak perlu pakai sholat, nggak perlu pakai puasa, nggak perlu capek-capek ibadah. Kalau ada anak kecil belum balik meninggal dunia, namanya syahid. Dinas masuk surga. Kenapa? Nggak ada hisabnya. Apa yang dihisab? Selama di dunia dia belum kena hukum syariat berupa taklif, hukum pamerten, namanya syahid. Nah, orang kalau seandainya, mudah-mudahan kita umur panjang, amin, keluar dari masjid musola hari Jumat mantul subuh meninggal dunia, surga Pak. Maghfurlah, orang ini diampuni oleh Allah. Ini baru sekali kejadian. Baru hari pertama sekali fardu di hari Jumat. Bagaimana kalau tiap minggu? Bagaimana kalau seandainya setiap bulan 4 kali, kemudian setahun sekian kali? Masya Allah, merupakan suatu kelebihan yang datang dari Allah Subhanahu. Kemudian subuh berjamaah ini memiliki keunikan tersendiri. Apa arti keunikan? Kelebihan tersendiri selain kelebihan yang barusan saya terangkan tadi. Apa kelebihannya? Mahfud. Mahfud itu bahasa Arab artinya orangnya dijaga. Mahrus, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunianya, insya Allah urusan akhiratnya. Rizkinya akan dijaga oleh Allah, keluarganya akan dijaga oleh Allah, dirinya dan semua apa yang menjadi keinginannya akan segera dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha, dalam hadisnya, fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam benteng Allah, Allah gadai benteng, tempat untuk melindungi diri, gede, kokoh. Napa Pak? Betul, sholat subuh secara berjamaah. Jadi bagi orang yang ingin tidak terlanda yang namanya bala, yang namanya musibah, yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka masuklah ke dalam benteng Allah. Masuklah ke dalam penjagaan Allah. Lah, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam bentengnya kalau paginya subuhnya berjamaah. Ini hadisnya. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullah min dhimmati bisyai. Hati-hati, jok sampai macem-macem dengan orang yang subuhnya berjamaah. Berani sama Allah. Sampai ngoten hadisnya, hati-hati. Kata Allah, tak ancam, hei orang, hei fulan, kalau sampai berani mengganggu orang yang di pagi harinya subuh berjamaah, maka akan menghadapi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang pengen tenang harinya, orang pengen kecukupan harinya, orang pengen selamat harinya,
triknya napa Pak? Usahakan subuh makanya ada istilah gerakan subuh berjamaah. Ngoten. Bukan kok gerakan ngopi bareng-bareng. Ada gerakan subuh berjamaah di mana-mana. Mari kita jadikan ini hal yang mulia, hal yang istimewa. Sampai wonten cerita unik nih, kulo pireng langsung saking guru-guru kulo. Ada rombongan perampok itu nggak pernah ketangkep. Bertahun-tahun merampok, nyolong, ngambil duit orang, tapi subhanallah lolos terus, nggak pernah nopo, nggak pernah ketangkep. Suatu ketika ketangkep Pak, tangkap. Suatu ketika nopo, ketangkep. Heboh ini maling kondang sekian puluh tahun nggak pernah ketangkep, hari ini ketangkep, diwawancara. Kalian kok bisa ketangkep ini, kenapa rahasianya? Apa penyebabnya? Jawabannya kami karipan, keringan, subuh ke jamaah. La ilaha illallah, maling subuh jamaah Pak. Jangan niru subuh ya, niru maling. Oke, subhanallah. Rasulullah itu nggak pernah bohong. Bahwa fi dimmatillah sampai kelasnya maling loh, sekian puluh tahun nggak pernah ketangkep, walaupun itu maksiat, tapi kan intinya di sini. Maling itu ketangkep, rombongan alasannya simple, karena hari itu saya tidak subuh secara berjamaah. Subhanallah. Maksiat gitu, maling itu maksiat, naudzubillah, mungkar itu, boten angsal dilampaui. Loh, bagaimana kalau orang seandainya itu dalam kondisi taat, dalam kondisi ibadah, punya program seandainya pengen bekerja, pengen usaha, pengen insya Allah melalui subuh berjamaah akan Allah Ta'ala kabulkan dan ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Pun niki sedikit tentang motivasi untuk kita semuanya. Yang intinya mari kita berusaha sekuat tenaga mendatangi sholat subuh secara berjamaah, wabil khusus subuh di hari Jumat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. 1/4 jam yang ingin saya sampaikan di sini karena waktunya seperti biasa 30 menit ingin menikah. Rencana Allah para rawuh adalah yang terbaik untuk kita. Rencana Allah adalah hal yang paling baik untuk kita. Kita punya rencana, jenengan punya rencana. Allah sudah dari dulu punya rencana. Di mana? Di alam azal. Alam azal itu alam cuma satu tok zat ada, ingin menikah Allah. Jadi alam azal itu alam perancangan. Alam apa? Perancangan. Sebelum ada surga, sebelum ada neraka, itu sudah dirancang di sana. Sebelum ada dunia juga sudah dirancang. Sebelum ada manusia juga sudah, bahkan kehadiran panjenengan memiliki hari ini, tanggal ini, tahun ini, itu enggak keluar dari rancangan Allah. Betul? Namanya sesuai dengan qada dan takdir Allah. Artinya sebelum kita ada, ruh-ruh kita, nama-nama kita ini sudah Masya Allah masuk dalam rancangan indah Allah. Subhanallah. Keislaman kita nggak pernah minta. Keluar dari perut ibu, Masya Allah, muslimin, mukminin, alhamdulillah. Kemudian dibekali oleh Allah Ta'ala ketakwaan, Masya Allah, dipermudah sholat kita, alhamdulillah. Wonten pengajian, alhamdulillah, kaki kita dipermudah oleh Allah. Kemudian ada kesempatan kita bisa berzikir bersama, ada kesempatan kita bisa membaca Al-Quran, ada kesempatan kita bisa infak berbagi. Sebelum kita ada, harta kita ada, kekuatan kita ada, sudah dirancang oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, kufurnya Fir'aun, kufurnya Namrud, kufurnya Abu Jahal,
kufurnya Abu Lahab, sama-sama manusia, sama-sama dengan kita. Dibuat dari tulang, dibuat dari daging, diisi tulang, ada macam-macam, sama persis seperti kita, tetapi rancangannya jelek. Dirancang oleh Allah Ta'ala termasuk penduduk neraka. Terus kita ini semuanya tidak luput dengan rancangan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, ketika kita memahami hal semacam ini, mungkin pernah dalam kehidupan kita pahit, atau mungkin susah, atau mungkin merasa kurang enjoy menyikapi usaha kita, atau mungkin rezeki kita, atau mungkin ujian dan cobaan, maka kita kembalikan. Selama itu masuk rancangan Allah, berarti insya Allah di akhirat kita akan menemui hasil berupa pahala dan ganjaran. Wa ma kana rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah itu enggak pernah berbuat zalim. Mantap. Jadi Allah itu api terus, enggak pernah buruk. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma kana rabbuka bidzallamin. Allah Ta'ala itu enggak pernah berbuat zalim. Enggak pernah. Walaupun seandainya seseorang itu dikasih ujian, dikasih cobaan bertubi-tubi, kalau selama itu rancangan Allah, ketentuan Allah Ta'ala, pasti belakangnya ada suatu hikmah yang nanti di akhirat bisa membuat kita senyum dan bahagia. Amin Allahumma. Pokoknya rencana Allah adalah hal yang paling baik. Tidak ada sedikit salahnya dan tidak ada sedikit kurangnya. Semuanya bagus, semuanya komplit. Sehingga dari ini keterangan 124.000 nabi sing paling sugih setunggal. Sinten namanya? Nabi Sulaiman. Sudah nabi, rojo, sugih lebih swarga. Enak Pak tuh, rancangannya awal dhewe enak lagi. Tapi ujiannya gimana? Dan 124.000 nabi sing paling dahsyat ujiannya selain Rasulullah iki menika Nabi Ayub. Terus Nabi Ayub itu dulunya kaya. Kaya. Keluar putra-putri kathah. Nggih, hartanya kathah. Pokoknya gemah limpah Allah Cina. Niku Nabi Ayub. Sampai syaitan itu kagum. Piye carane biar Ayub ini lemah ibadahnya? Kan biasanya ngoten Pak. Yang niku semangat, oke ditunggu. Pas diuji, tambah semangat atau tambah? Dijawab tuh Pak. Wah sergap jamaah iki saya duitnya akeh. Oh, ngaji ini Masya Allah full, awalnya sehat semuanya. Coba sekali-kali kata Allah. Tahu dele, cek jamaah borai. Lalu ini cek jamaah, cek ngaji. Berarti bener-bener ini emas yang berkualitas ini tadi. Mas nopo, emas yang berkualitas, gak ono campurannya sama sih. Betul-betul hamba di sisi Allah. Ingin menyembah Allah ini bukan karena nikmat sehatnya saja, bukan nikmat uangnya saja. Itu syaitan matur datang Allah. Jadi syaitan itu dulu sampai tembus ke tujuan. Jadi dengar apa ya rencana Allah itu terus. Makanya turun di share bahasa WA di share. Ini dukun-dukun, di share dukun-dukun. Makanya mandi. Saya kira gak mandi Pak. Soalnya ditutup setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ditutup sama syaitan nggak bisa tembus sudah. Masyarakat pertama diantemi kali malaikat. Nah, lanjut cerita. Pun syaitan matur Gusti, apakah saya bisa menggoda Ayub supaya dia tidak istiqomah? Kata Allah, silahkan kalau kamu bisa. Kata Allah, silahkan kalau kamu bisa. Kata Allah sudah. Nek kowe iso, soro. Artinya nggak mungkin bisa dong. Syaitan punya kekuatan segala-galanya. Ketika sujud Nabi Ayub digoda, Ayub, anakmu, bojomu mati. Niku tengah istana digoyang oleh syaitan, dan rubuh kabeh. Hari itu seketika puluhan putra dan istrinya meninggal dunia. Niki Nabi Ayub.
Loh, itu semua juga atas rancangan Allah. Al-khairu wasyad di masyiatillah. Kebaikan kita saat ini sing menakdirkan Allah. Kalau seandainya ada sesuatu yang pahit yang kita rasakan pun juga atas takdir Allah. Nggak bisa. Syaitan nggak punya apa-apa. Syaitan itu makhluk, apalagi sampai menyalahkan orang. Itu semuanya murni atas kehendak Allah. Yang di belakangnya pasti ada hikmah-hikmah tersendiri pun. Setelah selesai salam, Nabi Ayub ngomong kali syaitan, Alhamdulillah. Mau tak? Ulang ada panjangan ngomong ya Alhamdulillah wa inna lillahi. Innalillah. Itu sudah Alhamdulillah. Kadang-kadang sampai muling-muling banget. Alhamdulillah, milik Allah diambil Allah. Loh, iman itu yang limpah. Gak merasa memiliki, tapi merasa diamanai. Loh, kita gak merasa memiliki, merasa diamanai. Nanti kalau ini amanah kita jaga bersama-sama, maka di akhirat subhanallah bukan milik kita, tapi kita digaji sama Allah berupa surga. Sering saya sampaikan tukang parkir. Tukang parkir punya mobil? Enggak, dia cuma jogo mobil. Mobil Alphard mlebu, mobil Fortuner, Pak Dudono jeneng-jenenge mobil Pak. Mobil Fortuner iki mobil semuanya, setelah sepeda Honda mlebu. Pertanyaan, ketika ada orang lewat, apa kamu memandang tukang parkir mobil akhir? Enggak, itu mobilnya milik orang. Tukang parkir disuruh jaga, dikasih amanah. Setelah selesai urusannya, orang punya mobil pulang bawa mobilnya. Kira-kira meresainya apa betul? Nah, Alphard biasanya masuk orang ewu, Alphard orang ewu. Loh, ini tukang parkir nggak punya apa-apa dia. Nggak punya apa-apa, nggak dia beli mobil, nggak dia capek untuk ngubah mobil, tapi karena merasa diamanai, akhirnya apa? Mendapatkan uang parkir. Begitu pula kita, ini tempat parkir panjenengan kali ini. Harta panjenengan ke posisi ini kardus mobil milik Allah. Nggih, anak-anak panjenengan ke kardus mobil ke milik Allah. Mohon maaf, nggih harus siap. Seketika, kapan-kapan kalau seandainya ada ujian juga harus siap, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah. Lanjut cerita, gagal syaitan. Matur, iya Gusti gagal. Tak ada nih dari Allah. Orang mungkin. Saya Gusti masih banyak ini trik-trik dan teori. Silahkan datang malih. Itu pekarangan Nabi Ayub disebul tok oleh syaitan. Niku langsung amblas Pak. Bakal kuwape sak hayawan-hayawan Nabi Ayub. Wonten unta, wonten sapi pun amblas kena apinya syaitan. Entek ludes seketika. Matur Ayub, pekaranganmu habis, hayawan habis. Jawabannya sama. Alhamdulillah. Niki yang mukmin. Semua langsung ditujukan bahwa dunia ini enggak ada satupun yang menggerakkan, yang membuat kecuali Allah. La ilaha illallah. Dan kemudian nanti dunia ini akan hancur, mundur, habis semuanya. Malaikatnya juga akan mati, semuanya akan mati. Yang tinggal cuma satu zat, limanil muluk kata Allah, yaitu Allah. Hei Fir'aun, Allah terang, sekarang rajamu mana kerajaan? Limanil muluk, hei Qarun, mana hartamu? Hei Namrud, gak ada yang bisa jawab, mati semuanya. Limanil mulkul yaum. Ayo sekarang siapa raja hakikatnya? Dijawab lillah, Allah adalah raja. Sampai terakhir pun kentean coro nih, kurang aja syaitan. Disebut dari hidungnya Nabi Ayub. Seketika itu penyakit datang. Ini Nabi Rasul. Wes saya ini dia. Tidak pernah dosa, tidak pernah maksiat, tapi tetap mendapatkan ujian. Karena memang rancangan Allah semacam itu. Tapi karena sabarnya Nabi Ayub, relanya Nabi Ayub, ridhonya Nabi Ayub, di kemudian tahun-tahun setelahnya Allah Ta'ala mengganti semuanya nikmat itu sebelum di surga dengan dikembalikan Allah Ta'ala, dengan diberi Nabi Ayub keturunan lagi yang berkah, harta yang berkah, kesehatan yang berkah. Dan kedua-duanya saya tutup ini, antara Nabi Sulaiman sing sugih dengan Nabi Ayub sing penuh ujian,
kedudukannya sama, tidak ada bedanya. Begitu. Kaya raya tapi harus bisa syukur, miskin tapi harus bisa sabar. Ning swarga podo. Jadi dunia itu tidak bisa meningkatkan, Pak. Yang bisa meningkatkan itu rasa syukur. Begitu pula kemiskinan seandainya, kekurangan juga tidak bisa menjatuhkan. Justru bisa meningkatkan. Yang meningkatkan adalah level kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita insyaallah rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala kesabaran dan ketabahan di saat datang ujian, karena semuanya tidak luput, tidak pernah keluar daripada rancangan Allah. Maka sebagai penutup 5 menit kerjakan setunggal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ping 70. Pinten? 70. Aja dikurangi noli, bisa ditambahi berapa ya? 70. Ini terakhir doa Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke api Namrud. Doa ini kudu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim mau dilemparkan oleh Namrud beserta tentaranya, diparani oleh Jibril. Kata malaikat Jibril, "Hei Ibrahim, perlu bantuan." Perlu bantu. Kata Nabi Ibrahim, "Kamu siapa? Kok bantu aku?" Oh, aku Jibril itu sopo? Makhluk tak minta bantuan itu. Makhluk gak butuh dengan makhluk. Gimana Pak? Kalah Pak Jibril Pak, angkat kayak Ibrahim. Tuh, gitu. Kemudian mendekati api, dikejar oleh kali Ibrahim. Hei, kalian kamu Jibril. Hei Ibrahim, tolong awakmu ini bahaya. Dungo, minta perlindungan sama Allah. Kata Nabi Ibrahim, saya Jibril. Ini di dalam api, di tengah-tengah loh nih. Di tengah-tengah awal ini diskusi Pak. Bentar, Jibril. Tentang Jibril. Namrud siapa yang menciptakan? Allah. Tentara tadi siapa yang menciptakan? Allah. Api siapa yang menciptakan? Allah. Aku siapa yang menciptakan? Allah. Berarti semuanya kehendak siapa? Allah. Mau tentok Pak, gak perlu ndonga Pak. Yakin bahwa semuanya itu yang menggerakkan Allah. Karena sabarnya Nabi dan tawakal pasrah dan iman ditoko melebu kene api jadi dingin kados kulkas. Kuni bardan wa salama. Zahirnya api menyala, tapi kalau di dalam subhanallah kados dengan ruangan AC, nggih salat, nggih zikir, nggih makan makanan yang datang dari surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki doae napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Monggo didamel rutinan. Nek saged diwaos mantun isya seperti kita ada ijazah dari guru-guru kita, mantun isya dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir selama 70 kali, insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan pengajian kita dikabulkan oleh Allah, dan kita doakan yang infak, yang sedekah mudah-mudahan masuk rekening akhirat, dan mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, dan khususnya beliau dan umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dunia kita hasanah, akhirat kita hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.